Shalom alaihim bisem Yesua Hamasiyah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membalas pertanyaan dari Bapak Muhammad Dawam di Cimahi, Bandung. Bapak Muhammad Dawam di Cimahi, Bandung ini tanya, mengapa surga Kristen ada ukurannya? Ini dia ya. Mengapa Pak Pendeta surga Kristen kok ada ukurannya? Nggak kayak surga kami Pak. Surga kami itu seluas jagat raya. Iya Pak. Di situ ada seks kan? Di situ ada bidadari. Ya. Di situ ada setan tobat. Di situ ada jin beragama. Ya Pak ya. Beda Pak. Surga kami, surga Kristen beda dengan surga Bapak ya. Tolong dipahami, Allahnya saja beda. Allah kami itu pakai A huruf besar Pak. 1 Korintus 8 ayat 6. Di atasnya itu ada Allah tandingan Pak. Pakai A huruf kecil. Ya pasti itu bikin surga tandingan. Yang itu Pak. Surga kami beda Pak ya. Surga kami hanya ada yang abadi dan suci. 1 Korintus 15 ayat 50 ya. Lalu suci Pak. Wahyu 21 ayat 27. Yang dusta, yang itu nggak ada Pak. Jadi di surga itu abadi dan suci Pak. Ya, nggak ada seks Pak. Seks kan nggak abadi. Setan kan nggak suci. Meskipun udah ngaku tobat tuh setan. Jin beragama, jin tetap aja setan gitu. Baik Pak Muhammad Dawam di Bandung. Jadi judulnya gini ya, mengapa surga Kristen ada ukurannya Pak? Betul Pak, surga Kristen disebut Yerusalem baru. Mari kita baca Bapak Ibu Saudara. Silakan membaca Wahyu 21 ayat 9 sampai 27. Wahyu 21 ayat 9 sampai 27. Silakan Bapak Ibu membacanya. Saya akan menyampaikan dengan kata-kata saya untuk memperjelas ya. Yerusalem baru itu ukurannya 12.000 stadia kubik, panjang, lebar, tingginya sama, itu 2.400 km kubik, panjangnya 2.400 km, lebarnya 2.400 km, tingginya 2.400 km. Volumenya kalau luasnya kurang lebih 3,5 kali luas Indonesia ya. Temboknya sendiri 144 hasta, itu tebal temboknya itu 72 meter. Coba, tebal temboknya 72 meter, maka bisa menjulang tinggi dibikin tembok sampai 2,400 km ya. Ya. Terus apa lagi? Udah begitu, terus temboknya permata yaspis ya toh. Permata yaspis, kemudian lantainya emas tulen. Ada 12 pintu gerbang ya. Tentu saja timur, barat, utara, selatan masing-masing 3 pintu. Tidak perlu matahari ya toh. Sudah tidak perlu karena diterangi oleh wajah Yesus ya. Cahaya wajah Yesus juga menerangi seluruh jagat raya bumi yang baru itu. Jadi ini buminya bumi baru ya Pak Dawam ya. Bukan bumi lama, bukan ya. Terus mana gerbangnya tidak pernah ditutup. Gerbangnya tidak pernah ditutup. Tidak ada siang, tidak ada malam. Ya. Di luar surga, di luar Yerusalem baru masih ada orang najis, orang keji, orang dusta. Penghuninya, perhatikan Pak, penghuni Yerusalem baru, penghuni surga hanya orang yang tertulis di dalam kitab kehidupan milik Yesus anak domba. Saya ulang Pak, yang penghuni surga khusus orang yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Syarat supaya tertulis harus baptisan dengan benar. Ya, baptisan dengan benar dulu, beriman pada Yesus, maka namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Lalu pertahankan, jangan sampai murtad. Nanti sampai mati namamu tetap tertulis dalam kitab kehidupan. Nah, itu penghuni surga, Pak. Oke.
Jadi saya ulang, penghuninya adalah hanya khusus orang yang tertulis di dalam kitab kehidupan milik anak domba. Tidak ada matahari Pak, tidak ada siang, tidak ada malam. Ukurannya 12.000 stadia, 2.400 km kubik, panjang lebar tingginya sama. Bisa muat, saya sudah pernah membuat tayangan 40 miliar orang ya. Terus permata yaspis itu temboknya. Yaspis itu apa? Ada yang bilang jasper yang dari sebagainya. Kita nggak tahu itu batu apa, itu batu yaspis ya. Nanti dipakai untuk nyusun tembok. Lantainya dari emas Pak ya. Kemudian tidak perlu matahari karena wajah Yesus anak domba itu menerangi seluruh surga, bahkan melimpah keluar ya toh, melimpah ke seluruh bumi. Makanya pintu gerbangnya nggak pernah ditutup supaya cahaya dari Yesus itu keluar lewat timur, barat, utara, selatan. Jadi seluruh bumi nanti akan diterangi oleh sinar dari Yesus itu. Ya, Pak, kalau di surga nggak ada siang malam, berarti di bumi juga nggak ada. Kemungkinan begitu ya. Ya, kemungkinan begitu karena tidak ada matahari. Bagaimana mau siang mau malam? Tapi mungkin yang di luar bumi masih tidur. Kalau yang di surga tentu tidak tidur karena roh ya. Oke, terus penghuninya hanya khusus untuk orang-orang yang tertulis di dalam kitab kehidupan. Oke. Yang tidak masuk surga siapa, Pak? Yang tidak masuk surga Kristen nih, ya. Yang masih nyembah YHWH, ya. YHWH itu kan Allah yang harus disembah dulu sejak zaman perjanjian lama ya. Dulu yang nyembah YHWH masuk surga Pak. Misalnya Adam gitu. Adam sampai Yohanes ya. Dan Yesus sebelum Yesus dewasa, yang masih nyembah YHWH itu masuk surga Pak. Tetapi sekarang kalau masih ada yang nyembah YHWH, enggak Pak. Terus kedua, yang nyembah Bapa pada waktu Yesus berumur 30 sampai 33 itu masuk surga Pak. Tapi kalau sekarang nyembah Bapa enggak masuk Pak. Kemudian yang ketiga, yang nyembah Yesus tahun 33 Masehi sampai sekarang itu masuk surga. Yang tidak nyembah Yesus tentu saja tidak ya. Termasuk saya mau nanya ke Bapak, Bapak nyembah Yesus enggak? Kalau enggak berarti tidak masuk Pak. Saya ulang ya. Yang masuk dan yang enggak masuk nih Pak ya. Yang masuk adalah, yang masuk ke surga, surganya Kristen adalah yang nyembah YHWH, Tuhan huruf besar semua, itu di era Adam sampai perjanjian lama berakhir Pak. Ya, yang nyembah Tuhan huruf besar semua masuk surga. Di-approve dengan Lukas 13 ayat 28 ya. Semua nabi-nabi itu masuk surga dan tokoh-tokoh masuk surga. Yang hari ini masih nyembah YHWH otomatis tidak masuk surga. Justru itu pengikut iblis. Kemudian kriteria kedua, yang nyembah Bapa pada waktu Yesus berumur 30 sampai 33. Ya contohnya Lazarus, contohnya Maria, contohnya lagi Marta, contohnya lagi perwira, contohnya lagi orang yang menjamah jubah Yesus sembuh itu pendarahan, perempuan Samaria, itu semua nyembah Bapa pada waktu Yesus hidup. Itu masuk surga, iya masuk surga. Tetapi kalau sekarang nyembah Bapa, nah ini dia tidak masuk surga. Yang ketiga, yang menyembah Yesus sejak tahun 33 Masehi menyembah Yesus sebagai Allah itu masuk surga. Tetapi kalau sekarang menolak menyembah Yesus sebagai Allah, otomatis tidak, ya. Nah, saya mau nanya ke Bapak, Bapak nyembah Yesus atau Allah sebagai Yesus Allah enggak? Enggak, kalau enggak berarti mohon maaf tidak termasuk di dalam surganya Kristen. Oke, clear? Ya, lalu sekarang kita mau, itu kan surga, udah ada dimensinya Pak. Jumlahnya berapa? 40 miliar orang. Sekarang kita cerita neraka Pak. Neraka adalah lautan api di bumi baru. Ingat Pak, lautan api bumi baru. Sekarang kan masih bumi lama, udah ada neraka belum? Belum. Kalau ada pendeta kambing yang mengajarkan sekarang sudah ada neraka, itu pendeta kambingnya nggak baca Alkitab. Dan pendeta kambingnya nggak berani nanya ke pendeta Henry Tandianta. Bisa aja ya. Jadi neraka adalah lautan api. Wahyu 20 ayat 14. Itulah kematian kedua, lautan api. Siapa yang masuk di dalam lautan api neraka ini Pak? 1. Kristen kambing, Matius 25 ayat 41. Yaitu
Yang masih nyembah Bapa, masih nyembah Yahweh, yang hari ini masih nyembah Bapa, nyembah Yahweh, dialah Kristen kambing. Matius 25 ayat 41. Enyalah orang-orang terkutuk masuk neraka. Kemudian nabi palsu, Mesias palsu, pendeta palsu. Wahyu 20 ayat 10. Hari ini jika ada pendeta palsu, pendeta yang katanya cuma teriak-teriak aku percaya Yesus tapi menolak nyembah Yesus, itu pendeta palsu, Pak. Pendeta palsu, Mesias palsu, nabi palsu. Di dalam Wahyu 20 ayat 10 itu penghuni neraka. Kemudian yang ketiga, tentu saja non-Kristen yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, ya. Wahyu 21 ayat 15. Jadi penghuni neraka siapa, Pak? Kristen kambing, nabi palsu, Mesias palsu, pendeta palsu. Tentu saja jemaat palsu juga. Kemudian non-Kristen yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Oke. Sekarang mungkin Bapak nanya, surga sama neraka gedean mana, Pak? Ini clue-nya, Pak, ya. Wahyu 12 ayat 4, iblis menyeret sepertiga bintang, sepertiga malaikat ikut iblis. Artinya nanti orang yang masuk surga hanya sepertiganya, Pak. Sepertiga yang bisa melawan iblis. Itu makanya Yesus mengatakan lawanlah iblis, gitu. Dan ya tentu saja dan pengikutnya. Anda yang tidak bisa melawan iblis tidak akan masuk surga. Itu loh, Pak. Karena kita itu perlu yang namanya ketaatan, perlu yang namanya keteguhan iman untuk melawan ini. Jadi yang akan masuk ke surga sepertiga dari jumlah manusia. Lalu yang masuk neraka 2/3, Pak. Sepertiga tambah 2/3 menjadi 3/3 alias 100% satu, ya. Jadi yang masuk surga sepertiga, sesuai clue bahwa sepertiga malaikat diseret, justru sepertiga itulah yang nanti bisa masuk surga, yang bisa melawan para malaikat yang malaikat jahat ini. 2/3 masuk neraka, sepertiga masuk surga. Sebenarnya tanda-tandanya sudah banyak, Pak. Waktu Nuh cuma 8 orang kan yang selamat. Waktu Nuh dari sekian banyak orang, mungkin 10.000. Waktu Yesus jadi manusia cuma 10.000 orang yang percaya Yesus dari sekitar anggaplah 200.000. Zaman Nuh dari sekian miliar, 7 miliar orang, berapa yang percaya Yesus? Selebihnya percaya Kristen kambing, percaya Bapa, gitu, dan tidak percaya Yesus. Yang percaya Yesus cuma berapa? Sekarang bisa dihitung. Nah, mari kita lihat. Benar nggak, Pak, omongan saya itu, Pak, bahwa nanti yang di surga itu 40 miliar, yang di neraka 80 miliar. Kapan terjadi kiamat? Tahun 6000 Masehi, karena Allah punya pola 6 hari, ya. Oke. Waktu zaman Adam, gitu, tahun 1 sampai sekarang tahun 2000 sekarang anggap saja jumlah penduduk 7 miliar, ya. Sekarang jumlah penduduk 7 miliar. Waktu itu 1/4. Setiap rumah tangga punya anak 4. Dulu kan anaknya biasa 10, 12, terus makin turun sampai tahun 2000 itu 1/4, ya. Itu jumlahnya 7 miliar. Berdasar modal 7 miliar di tahun 2000, nanti di tahun 4000 dengan jumlah populasi satu keluarga itu 3 anak, ya, itu maka akan menjadi 37 miliar. Di tahun 4000 jumlah orang dari sejak Adam, ingat, Pak, ya, sejak Adam sampai tahun 4000 itu 37 miliar. Sekarang sejak Adam sampai sekarang anggap aja 7 miliar, ya. Terus dari tahun sampai 4000 kan ada yang mati segala, Pak, ya. Begitu saja lah ngitungnya, ya. Saya hanya ingin membuat estimasi. Siapa yang ahli matematika, ahli deret ukur, deret hitung, silahkan dihitung, ya. Sekarang tahun 2000 anggap aja lah, 2020, 2000 dulu, 7 miliar, ya. Sekarang 7 miliar, dari sejak Adam sampai sekarang jumlahnya 7 miliar. Terus tahun 4000 akan menjadi 37 miliar. Nanti tahun 6000, dari sejak Adam sampai tahun 6000 akan berjumlah 122 miliar. 40 miliar masuk surga, 82 miliar masuk neraka. Persis, Pak. Sepertiga lawan 2/3. Ini perhitungan saya. Siapa yang ahli deret ukur, deret hitung, silahkan, ya. Penduduk dunia nanti tahun 6000, dari sejak Adam sampai tahun 6000 totalnya akan 122 miliar. Dari Adam sampai tahun 2000, 7 miliar. Dari tahun 2000 sampai 4000, 37 miliar. Jumlah total, ya, dari sejak Adam, ya. Kemudian sampai 6000, 122 miliar. 80 miliar masuk surga,
40 miliar masuk surga, 80 miliar masuk neraka. Pak Pendeta dapat hitungan begini dari mana? Dari hikmat. Ya, kan ayat Alkitab tidak bisa bertentangan, gitu. Makanya saya memakai clue sepertiga malaikat diseret. Berarti sepertiga itulah yang bisa melawan malaikat, yang bisa tahan melawan tipu daya iblis, itu yang masuk surga. Ya. Terus sisanya lebih banyak yang masuk neraka. Makanya neraka jauh lebih banyak, lebih besar ukurannya. Sebab neraka sepanjang seluas lautan api di bumi baru nanti, gitu. Mungkin surganya daratannya nggak begitu banyak. Kalau sekarang kita melihat 2/3 bumi adalah lautan, nanti jadi api semua. Sepertiga adalah darat, gitu. Surganya adalah 3,5 kali luas Indonesia. Sisanya adalah bangsa-bangsa lain, gitu. Logis sih Pak, 2/3 adalah lautan. Nanti lautan itu kalau masih memakai pola sekarang, maka lautan itu menjadi lautan api, itu neraka. Isinya berapa? 2/3 dari populasi nanti masuk neraka semua. Jumlahnya 80 miliar orang. Yang di surga 40 miliar orang. Silakan diuji, Anda yang ahli deret ukur, deret hitung, silakan, ya. Saya hanya mengandalkan hikmat Allah saja, ya, dan semua itu bisa diuji, ya. Pendeta Henditan tidak mungkin sudah 1.700 tayangan YouTube kok tiba-tiba jadi ngaco, ya enggak, ya. Tetap aja koridornya, tetap aja Alkitabiah. Clear ya? Kenapa surga Kristen ada ukurannya? Ya begitu Pak Muhammad siapa tadi namanya? Muhammad Dawam di Bandung, di Cimahi, ya. Surga Kristen betul Pak ada ukurannya, itu untuk memberi clue bahwa jumlah yang masuk surga itu nanti eksak tertentu. Ya, ayat Alkitab tidak pernah bertabrakan, kurang lebih sepertiga masuk surga, 2/3 masuk neraka. Saya ulang, yang masuk surga hanya orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan sejak zaman Adam sampai nanti berakhirnya dunia ini. Ya, kemudian yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan tidak bisa masuk surga. Siapakah mereka? Kristen kambing. Ya, yang hari ini masih nyembah Yahweh, hari ini nyembah Bapa, tidak masuk surga. Kemudian para mesias palsu, nabi palsu, guru palsu, pendeta palsu tidak masuk surga. Kemudian orang-orang yang di luar Kristen tidak percaya Yesus Allah. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henditan Dianta BPS. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh mendapati kenyataan kita tidak seiman, tidak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Tetap bersama saya, Pendeta Henditan Dianta BPS. Haleluya, amin.